Oke, selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta yang sangat saya banggakan. Di pagi ini saya akan mencoba memberikan lagi video tutorial untuk praktek mata kuliah sensor transducer. Di video tutorial hari ini kita akan membahas tentang besaran fisis yang akan kita deteksi menjadi suatu tegangan DC, yaitu dalam arti outputnya adalah DC. Besaran fisisnya di sini adalah suatu medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah magnet permanen yang saya dapatkan dari sebuah speaker kecil ini. Nah, apakah itu komponen daripada sensornya yang kita gunakan untuk mengubah suatu besaran fisis medan magnet menjadi tegangan DC? Adalah suatu komponen yang namanya adalah sensor Hall effect. Iya, sensor Hall effect adalah sensor yang bekerjanya untuk mendeteksi adanya suatu medan magnet dan dihasilkan outputnya dari dari sensor tersebut berupa tegangan DC. Secara prinsip kerja bahwa sensor Hall effect ini di kajian teori sudah kita bahas, baik mengenai karakteristiknya, baik mengenai spesifikasinya, baik mengenai prinsip kerjanya sudah kita bahas di kajian teori. Sehingga di hari ini video tutorialnya Pak Arjanto ingin memperlihatkan pada Anda bentuk daripada sensor Hall effect itu seperti apa. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, karena bentuknya kecil sekali, ada 3 kaki. Yang pertama adalah kaki VCC yang merah ini. Yang kedua itu adalah kaki daripada grounding warna hitam kabelnya. Yang nomor 3 adalah outputnya. Adapun serinya apa? Karena bentuknya kecil sekali, maka bisa kita lihat bahwa kalau kita pandang secara cembung berarti cembungnya ada di depan ini, maka nameplate daripada sensor itu ada di depan ini. Dan kecil sekali sehingga Pak Arjanto besarkan, kita gunakan kaca pembesar atau pakai HP juga bisa di zoom, dan hasilnya adalah ini. Serinya adalah 3144B7011. Ini adalah sensor Hall effect yang kita gunakan untuk video tutorial di hari ini. Nah, sekarang di kajian teori dikatakan bahwa sensor Hall effect ini karena digunakan untuk mendeteksi medan magnet, maka kita perlu beberapa komponen. Satu, kita harus menyediakan daripada suplai untuk tegangannya. Tegangan untuk apa? Ya untuk komponen daripada sensor Hall effect. Kita pakai 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena secara spesifikasi daripada sensor Hall effect ini adalah menggunakan tegangan dari 4,5 sampai 6 volt, sehingga Pak Arjanto gunakan tengahnya yaitu 5 volt. Terus kita juga perlu komponen kita juga perlu instrumen yaitu voltmeter DC. Kita pakai avometer Sanwa YX360 TRF. Terus kita juga perlu menggunakan speaker ini. Ya, speaker ini kita gunakan karena apa? Kita butuh medan magnet permanennya untuk memberikan respon terhadap sensor Hall effect-nya. Nah, terus yang keempat kita perlu instrumen lagi yaitu osiloskop. Digunakan apa? Digunakan juga untuk mengetahui keluarannya. Tetapi hari ini Pak Arjanto coba fokuskan pada keluarannya kita menggunakan voltmeter DC. Nah, batas ukur yang kita gunakan untuk voltmeter DC ini adalah 10 volt DC. Kita lihat di sini. Nah, komponen-komponen maupun instrumen pendukung daripada video tutorial ini sudah Pak Arjanto kenalkan, maka sekarang pengamatan kita adalah kita mengacu kepada kajian teori.
bahwa di kajian teori dikatakan bahwa sensor Hall effect ini bekerjanya karena adanya suatu pengaruh medan magnet. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada medan magnet di sekitar daripada sensor Hall effect? Sesuai dengan kajian teori bahwa kalau tidak ada sensor Hall effect, tidak ada medan magnet di sekitar sensor, maka output daripada sensor adalah setengah VCC, di mana VCC yang kita gunakan adalah 5 volt. Karena yang kita gunakan 5 volt dan sekarang tidak ada efeknya, tidak ada efek medan magnet di sekitar daripada sensor Hall effect, maka outputnya bisa kita lihat di sini. Iya, bisa kita lihat di sini. Kita pakai 10 volt. Outputnya adalah 2,5 volt. Berarti sesuai dengan kajian teori. 2,5 volt sudah bisa kita dapatkan. Sekarang kita ingin melihat respon daripada sensor Hall effect ini terhadap medan magnet. Nah, di kajian teori juga dikatakan bahwa apabila suatu sensor Hall effect ini terkena medan magnet selatan, maka akan terjadi suatu penambahan. Penambahan apa? Penambahan output daripada sensor Hall effect. Sekarang kita lihat. Pak Arjanto berikan suatu pengaruh medan magnet selatan di sekitar daripada sensor Hall effect. Bisa kita lihat di sini, tegangannya naik menjadi hampir 4 volt semakin dekati. Ini 3,6 volt kita dapat. Nah, sekarang Pak Arjanto lepas lagi medan magnetnya, maka kembali lagi output kita di 2,5 lagi. Sehingga bisa kita buktikan tadi pada saat terkena medan magnet selatan di sekitar daripada sensor Hall effect, maka output dari sensor Hall effect tadi sudah mendekati 3,6 volt. Sekarang Pak Arjanto berikan pengaruh pada medan utara. Di kajian teori apabila suatu sensor Hall effect terkena medan magnet utara di sekitar daripada fisik sensor Hall effect, maka outputnya akan terjadi pengurangan. Sekarang Pak Arjanto kasihkan medan magnet utara. Saya berikan outputnya mengalami penurunan. Ini mengalami penurunan hampir mendekati 2 volt. Nah, sekarang ini hampir mendekati 2 volt. 2 volt lebih dikit. Berarti di sini di kajian teori bisa kita buktikan bahwa suatu sensor Hall effect itu secara bekerjanya benar-benar dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Sehingga bisa dikatakan kalau tidak ada medan magnet, maka output daripada sensor Hall effect adalah setengah VCC. Dari apa? Dari suplai tegangan yang menyuplai daripada sensor Hall effect, dan apabila terpengaruh medan magnet selatan, maka akan terjadi suatu penambahan output daripada sensor Hall effect. Dan apabila ada pengaruh medan magnet utara akan terjadi suatu pengurangan. Oke, video tutorial pengenalan daripada sensor Hall effect saya cukupkan sekian. Terima kasih.